Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakdo Salsabil dengan NPM C1C020019. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekuitas. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu ekuitas. Ekuitas itu adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Ada 3 kategori dalam ekuitas. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini modalnya itu berasal dari si pemilik perusahaan. Nah, dalam perusahaan perseorangan dia nanti itu akan membagikan prive. Yang kedua yaitu ada perusahaan persekutuan. Kalau perusahaan persekutuan modalnya itu berasal dari para sekutu. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Nah, kalau di PT modalnya itu berasal dari saham. Nah, pada PT ini dia akan berpengaruh ke dalam return earning atau laba ditahan. Nah, ada karakteristik dalam PT. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh hukum karena PT itu berbadan dasar hukum. Yang kedua yaitu menggunakan sistem saham karena ekuitas dari PT itu diwakili dari kepemilikan saham. Selanjutnya yaitu tentang sistem saham. Nah, sistem saham ini dalam PT yang pertama itu saham menjadi akuan sebagai laba atau rugi. Yang kedua, sistem saham itu sebagai dasar dalam dalam membagi hak suara. Yang ketiga, sistem saham itu dasar untuk membagi secara proporsional. Yang pertama, maksudnya proporsional ini ketika ada pembagian saham, maka yang pertama akan didapat yaitu kepada kreditur, kedua kepada pemegang saham istimewa, dan yang ketiga yaitu kepada pemegang saham biasa. Nah, yang keempat ada yang namanya preemptive price, yaitu hak untuk didahulukan untuk membeli saham yang baru. Jenis-jenis saham ini terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Saham biasa memiliki keistimewaan yaitu memiliki hak suara, dan juga ada risikonya yaitu memiliki alokasi ketiga pada saat perusahaan nanti bangkrut. Yang kedua yaitu pada saat pembagian dividen, pemegang saham biasa ini akan berada di urutan yang ketiga. Yang terakhir yaitu tidak ada garansi pada dividen. Nah, yang kedua tadi ada saham istimewa. Saham istimewa ini ada keistimewaan yaitu hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu. Nah, ketika nanti pembagian dividen kumulatif, pemegang saham istimewa akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu dia akan mendapatkan dividen yang tertunggak pada tahun sebelumnya dan akan mendapatkan ditambah dengan dividen di tahun sekarang. Tapi itu jika dia menggunakan dividen kumulatif. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan urutan kedua ketika perusahaan nanti dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan. Selanjutnya yaitu ada ekuitas pada PT. Yang pertama ada share capital. Nah, share capital ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada share capital ordinary dan share capital preference. Yang kedua ada share premium atau agio saham. Terus ada return earning atau saldo laba, ada akumulasi other comprehensive income, dan yang kelima ada treasury share. Nah, treasury share ini dia mengurangi ekuitas karena treasury share ini menarik saham yang beredar. Yang keenam ada pemegang saham minoritas atau non controlling. Penerbitan saham ini yang pertama yaitu penerbitan saham dengan menerbitkan nilai nominal saham. Selanjutnya ada penerbitan saham tanpa nilai nominal, maka dia diganti dengan nilai yang ditetapkan atau state value.
Selanjutnya ada penerbitan saham dengan cara penarikan saham melalui kombinasi. Terus ada untuk transaksi non cash, dan ada biaya-biaya yang dikaitkan atau yang berhubungan dengan penerbitan saham. Yang pertama kita akan membahas penerbitan saham dengan tidak menyebutkan nilai nominal atau par value. Dia ini menghindari kontingen atau kewajiban bersyarat. Nah, pada saat penjurnalan, maka jurnalnya itu cash dan share capital ordinary di kredit, share capital ordinary-nya di kredit dengan menyebutkan nilai nominal, dan juga cash pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Nah, share capital ordinary ini didapatkan dari jumlah saham dikali nilai nominal dibagi dengan state value. Selanjutnya ada saham yang diterbitkan karena secara kombinasi atau secara paketan. Nah, ada alokasi ketika saham ini diterbitkan. Yang pertama yaitu proporsional dan incremental. Kalau proporsional ini ketika dia diketahui dua nilai dari saham biasa dan saham istimewa, maka pada saat penjurnalan nanti yaitu cash pada share capital preference, share premium, share capital ordinary, dan share premium ordinary. Nah, kalau incremental tadi dia hanya diketahui satu nilai antara saham biasa atau saham istimewa, maka pada saat penjurnalan nanti yaitu cash pada share capital preference, share premium preference, share capital ordinary, dan share premium ordinary. Transaksi non cash ini walaupun secara umum kita menerbitkan saham itu untuk menerima cash, untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang banyak, atau kita untuk menerima keuntungan yang lebih banyak. Nah, contoh dari transaksi non cash ini, saham transaksi non cash ini itu saham yang kita keluarkan untuk bonus karyawan atau untuk jasa yang diberikan. Selanjutnya ada reacquisition of share. Reacquisition of share ini itu saham yang sudah beredar itu ditarik lagi. Nah, ada dasar dalam reacquisition of share ini. Yang pertama yaitu meskipun pembelinya itu perusahaan kita sendiri, tetapi kita lakukan itu untuk mempromosikan perusahaan kita. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan earning per share. Yang ketiga, sahamnya itu digunakan untuk kita menghasilkan ke karyawan lagi. Yang keempat ada untuk menyingkirkan pemegang saham lain atau pemegang saham yang tidak kita sukai. Secara akuntansi ada dua metode dalam reacquisition of share ini. Yang pertama itu metode harga perolehan, dan yang kedua ada metode nilai nominal. Dengan treasury share akan mengurangi ekuitas. Nah, kalau pada metode harga perolehan kita mencatat jurnalnya yaitu treasury share pada cash. Kalau pada harga nominal harganya di atas perolehan, maka kita membuat jurnalnya dengan cash pada treasury share dan share treasury. Nah, jika harganya di bawah perolehan, maka kita buat jurnalnya dengan cash dan share premium treasury pada treasury share. Nah, harga di atas perolehan maupun harga di bawah perolehan itu akan meningkatkan aset dan ekuitas perusahaan. Return earning berkurang. Return earning berkurang itu ketika penjualan kembali treasury share dari harga normalnya dan share premium tidak mencukupi. Selanjutnya kita akan membahas tentang saham istimewa. Saham istimewa ini terdiri dari obligasi dan saham di dalamnya. Saham istimewa ini yaitu dividennya akan dibagikan, yaitu jumlahnya tetap. Terus sifatnya kumulatif,
ada convertible, yaitu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Saham istimewa ini dapat kita konversikan menjadi saham biasa. Selanjutnya dapat dilunasi lebih cepat, dan saham istimewa ini tidak ada hak suara. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang materi ekuitas. Saya cukupkan saja di video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.